Halo semuanya, pada video kali ini aku ingin membahas secara singkat kepada negara jiran kita, negara tetangga kita yaitu Malaysia yang baru saja memenangkan pertandingan melawan Nepal pada lanjutan kualifikasi Piala Asia 2027. Malaysia memenangkan 2-0 melawan Nepal. Di sini aku tentunya ingin membahas lebih jauh terkait pertandingan Malaysia melawan Nepal. Dan tentunya ya, Malaysia melawan Nepal dengan kemenangan ini menjadi modal yang besar tentunya untuk Malaysia untuk menghadapi Vietnam nanti. Jadi kita akan bedah nantinya di video kali ini tentang taktik dari Peter Klamoski, kemudian dari debut dari Hector Hevel, kemudian juga kenapa formasi 4-3-3 sangat bagus untuk Harimau Malaya. Jadi jangan di skip video ini, aku akan membahas secara lengkap pada video kali ini. Yang pertama aku ingin membahas terkait debut dari Hector Hevel. Kita tahu ada pemain naturalisasi baru dari Portugal, Liga 2 Portugal, yaitu Hector Hevel yang baru saja menciptakan gol pertamanya dan memainkan laga pertamanya untuk Harimau Malaya. Dan golnya yang lebih spesial lagi yaitu dengan tendangan jarak jauh. Dan kalau kita lihat dari posisinya yaitu sebagai AM atau gelandang, bahwa dia mempunyai akurasi syuting yang sangat bagus. Tentunya ini menjadi modal besar bahwa di gelandang serang dari Harimau Malaya mempunyai pemain yang bagus. Dan walaupun kita tahu nantinya Hector Hevel bisa mengalami underperform atau performanya lebih bagus lagi, tetapi dengan modal pertandingan pertama ini kita bisa tahu bahwa Hector Hevel ini mempunyai kualitas yang bagus. Dengan statistik bahwa dia mempunyai kreativitas sebagai gelandang serang dan juga mempunyai peran yang sangat penting di tim dengan 3 key pass dan juga 1 golnya. Kemudian untuk fisikal di Hector Hevel ini dia mempunyai daya pressing yang tinggi ke pertahanan Nepal. Tentunya sebagai pemain dari Portugal tentunya dia mempunyai stamina yang bagus dan dia juga mengerti bagaimana cara pressing pemain-pemain lawan. Dan dengan adanya Hector Hevel ini juga membantu tim untuk bisa mendapatkan bola lebih cepat karena pressingnya. Kemudian kelemahan dari Hector Hevel, kita tahu sendiri bahwa pasti ada kelebihan atau ada kelemahan. Di kelemahan ini tentunya pasti bisa saja untuk diperbaiki di pertandingan selanjutnya ya, yaitu kurangnya tracking balik. Tracking balik ini tentunya sangat berguna ya untuk menilai suatu permainan dan tentunya juga untuk membantu tim menjadi lebih terorganisir dalam hal menyerang. Dan pada pertandingan kali ini Hector Hevel ini sedikit kurang ya dalam hal kurangnya tracking balik. Oleh karena itu jika nantinya dia bisa memperbaiki kelemahannya, pastinya dengan adanya Endrick dan adanya Arif Aiman di depan membantu dia menjadi tampil lebih solid lagi ke depannya. Kemudian juga di sini aku ingin membahas terkait taktik dari Peter Klamoski, yaitu taktik yang sangat cerdas 4-3-3. Sebelumnya kita tahu bahwa di Jepang, Peter Klamoski menggunakan taktik 4-3-3 dan sebagai asisten dari Ngepostanoglu, yaitu pelatih dari Tottenham Hotspur, si Peter Klamoski ini berhasil untuk bisa menerapkan 4-3-3. Kenapa? Karena tentunya Malaysia ini sangat cocok bermain 4-3-3. Kita tahu di sebelumnya, di era sebelumnya, di era juga 2018, 2019, 2020 hingga 2022 yang pelatih dari Korea itu berubah menjadi 3-5-2. Ini membuat Malaysia kehilangan jati dirinya. Oleh karena itu dengan adanya 4-3-3 lagi membuat Malaysia ini kembali ke taktik awal atau taktik Harimau Malaya yang benar. Oleh karena itu sangat bagus untuk Harimau Malaya karena bisa menggunakan taktik 4-3-3 lagi. Dan kalau kita lihat bahwa permainan yang sangat cocok untuk 4-3-3 yaitu ada Endrick yang bermain sebagai false nine, bukan target man seperti kita tahu bahwa Raul Morales, kemudian ada Paulo Jeseu yang bermain sebagai target man seringkali dijaga ketat tentunya oleh pemain-pemain lawan. Dengan adanya Endrick di depan ini membantu pemain-pemain depan lainnya bisa mencetak gol dan menipu daya pemain-pemain belakang dari tim lawan. Kemudian di lini tengah aku ingin membahas terkait gelandang DLP ya,
deep lying playmaker, yaitu Noah Lane yang mempunyai akurasi pas sebanyak 78%, akurat pas. Kemudian yang kita tahu bahwa ada suatu pemain yang bermain sebagai back, yaitu Corbin On, bermain sebagai di back kiri. Dia terpaksa bertahan 90% masa, tapi tentunya ya kita tahu bahwa Corbin On ini selalu bermain secara overlap. Tetapi dalam permainan melawan Nepal ini dia sangat diuntungkan. Tetapi nanti jika dia bermain melawan Vietnam, tentunya ada kerugian-kerugian nanti yang disebabkan saat dia melakukan overlap. Oleh karena itu kita harus bisa mengganti taktik ketika nanti menghadapi melawan Vietnam. Kemudian di sini aku ingin membahas terkait kelemahan yang perlu diperbaiki ya untuk Harimau Malaya dalam menghadapi nantinya melawan Vietnam. Walaupun menang, tentunya ada 3 masalah yang menurutku ya. Yang terutama yaitu pertama, yaitu final third kurang tajam. Kita tahu bahwa pertandingan Malaysia melawan Nepal itu memiliki 15 shot, tetapi cuma 5 yang on target. Ini sangat disayangkan ya untuk Harimau Malaya bisa mencetak gol dengan peluang sebanyak 15, tetapi hanya bisa shot on target 5 dan gol 2. Oleh karena itu sangat disayangkan. Dan juga yang kedua yaitu pertahanan masih bocor. Nepal tentunya ya sebagai tim Nepal yang jauh di bawah oleh Harimau Malaya, Nepal dapat 2 peluang jelas, dan menurutku ya jika ini bermain melawan Vietnam atau tim-tim yang lebih tinggi lagi pastinya bisa berbuah gol. Kemudian aku ingin membahas terkait substitusi ya atau pergantian pemain. Perubahan pergantian pemain yang menurutku sangat telat, di mana baru berganti pemain di menit 80 ke atas. Dan menurutku ya ketika nantinya bermain melawan Vietnam, mengganti pemain di menit 80 ini mengurangi stamina pemain-pemain yang bermain sebagai pemain inti. Oleh karena itu jika nantinya Malaysia ingin bermain sama Vietnam, harus bisa mengurangi segala resiko yang tadi aku sebutin sebelumnya. Oleh karena itu mungkin Malaysia juga harus perlu untuk berubah taktiknya dari 4-3-3 bisa bermain juga untuk 3-5-2 untuk menghadapi serangan sayap dari Vietnam. Oleh karena itu ya yang terbaik untuk kedepannya untuk tetangga kita sama-sama menang pada hari ini. Dan tentunya ya nanti di bulan Juni Harimau Malaya dan juga timnas Indonesia akan menghadapi lawannya yang sesungguhnya, dan tentunya dengan modal yang besar atas kemenangan ini menumbuhkan semangat di antara kedua tim negara ini. Kemudian untuk kedudukan kumpulan ya F dan prediksi menurutku ya, Malaysia tentunya ya kini berada di posisi kedua dengan 3 poin. Yang pertama yaitu tentunya Vietnam, dan Vietnam nanti di bulan Juni akan menghadapi Malaysia di Johor, dan tentunya menjadi final mini ya, di mana pertandingan ini juga yang menentukan jalannya laga-laga selanjutnya. Jika Malaysia bisa menang, itu tentunya bisa menjadi modal yang sangat besar. Tetapi jika kalah, aku tidak bisa berpikir lagi bahwa Malaysia kemungkinan besar akan tidak berpartisipasi di Piala Asia 2027. Kemungkinan juga kita tahu bahwa Hector Raffel ini bermain juga sangat fleksibel di depan ya. Tentunya dengan nanti melawan Vietnam, Hector Raffel bisa bermain lebih lagi di antara depan-depan, yaitu di lini serang ataupun di lini sayap. Jadi kemenangan yang ada sekarang Malaysia 2-0 melawan Nepal ini kemenangan yang baik, tetapi belum cukup. Tentunya masih banyak kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki oleh Malaysia, terutama kurangnya kualitas permainan yang dia punya. Tentunya di bulan Juni nanti pasti harus ada pemain-pemain baru atau pemain-pemain naturalisasi yang dinaturalisasi oleh Malaysia untuk meningkatkan kualitas dari tim Harimau Malaya. Kemudian juga tentang set piece dari defense. Tentunya ya melawan Vietnam, set piece dari Vietnam ini sangat berbahaya, sundulan maupun syutingnya, jadi perlu diwaspadai nantinya. Kemudian melawan Vietnam ini harus lebih agresif dan jangan bermain seperti melawan Nepal, karena kalau kita atau Harimau Malaya tidak agresif, ini sangat menguntungkan bagi Vietnam. Jadi sekian pada video kali ini. Jika kalian ada saran masukan
atau juga opini kalian bisa komen di kolom komentar. Jika kalian ada kritik tentang videoku, kalian juga bisa komen di kolom komentar. Sekian video kali ini. I love you all. Thank you and bye-bye.